Katakan amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah dapat, saya bacakan ayat-ayat ini dan mohon jemaat sekalian, di samping Anda membuka Alkitab, Anda juga memperhatikan kalimat demi kalimat dari pembacaan kita hari ini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jemaat sekalian, saya mau tekan ulangkan pada ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini kita harus fokus bahwa Kristus telah mati bukan karena yang lain. Darahnya tercurah, tubuhnya terpecah-pecah, dicurahkan darahnya bukan untuk yang lain, tetapi karena dosa-dosa kita. Makanya diperingatkan Paulus kepada jemaat Korintus, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya, fokus. Yaitu Injil tentang Yesus mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, melucuti kuasa maut, yaitu dosa, dan bangkit hari yang ketiga, yaitu berkenan dengan dosa. Saudara yang kekasih, Kristus mati, telah mati bukan karena penyakit kita, tapi karena dosa-dosa kita. Mengapa saya katakan demikian? Pertama, di dalam Kristus tidak semua orang sakit itu sembuh. Makanya Kristus fokusnya kematiannya bukan karena penyakit kita. Mengapa saya tekankan demikian? Karena Kristus menyembuhkan orang sakit, tapi tidak semua orang sembuh itu selamat. Ngapain Kristus mati berkenan dengan hal-hal yang tidak ukuran kekekalan? Masih ingat jemaat? 10 orang sakit kusta, semua sembuh, tidak semua selamat, malah ekstrim. Sebagian besar binasa, 9 binasa, 1 yang selamat. Makanya bisa kita sia-sia menjadi percaya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan ayat 2 tadi. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Yaitu apa? Kematian Kristus, darah Kristus untuk kesembuhan ansih. Ini mengerikan. Akhirnya banyak orang suka sembuh, tetap main-main dalam dosa.
Bahkan ada orang melayani, dia tahu dosa, masih kompromi dengan dosa. Masih main-main dalam dosa. Ini menghina kematian Kristus. Kematian Kristus itu karena dosa-dosa kita. Makanya saya sedih juga jemaat sekalian. Kalau darah Kristus kita pakai sekedar tidak kena corona, tidak kena COVID-19, itu kan menghina. Anda nggak kena, tapi Anda main dalam dosa. Ini kan bahaya sekali. Jawab jemaat, ada nggak orang di dunia ini orang nggak percaya, ateis, tapi tetap nggak kena COVID-19. Berarti jangan pakai darah Kristus untuk melindungi. Sayang sekali terlalu dangkal nilai darah Kristus itu. Atau sebaliknya, ada nggak jemaat orang percaya sungguh-sungguh, mendedikasikan hidupnya untuk melayani. Seperti para dokter, para perawat, orang percaya sungguh-sungguh. Karena itu bagian talentanya, dia terjun mengurus pasien-pasien COVID-19. Kemudian dia kena, terpapar COVID-19. Bahkan gak tertolong, meninggal. Apakah dia tidak dilindungi oleh darah Kristus? Ini kan bahaya sekali. Jangan kaitkan darah Kristus hanya sekedar untuk terlindungi COVID-19. Itu Anda akan sia-sia menjadi percaya. Karena orang percaya sungguh-sungguh bisa kena COVID-19. Masih ingat khotbah saya beberapa waktu yang lampau? Orang benar dengan orang gak benar masalahnya sama. Orang benar mendirikan rumah di atas batu karang. Orang gak benar di atas pasir. Turunlah hujan, datanglah badai, banjir melanda dua-duanya. Sama masalahnya, bedanya reaksinya. Orang benar gak roboh. Roboh di sini apa? Gak jatuh dalam dosa ketika ada masalah. Ia gak percaya jatuh dalam dosa. Saudara yang kekasih, reaksi. Orang Kristen bisa mati. Bisa kena COVID-19. Sepanjang Anda dan saya tidak sembrono. Jangan mencobai Tuhan. Jadi ini yang penting. Nanti kita akhirnya merendahkan nilai kematian Kristus, merendahkan nilai Injil khusus untuk hal-hal yang sementara, terhindar dari COVID-19, terhindar daripada penyakit, sakit sembuh. Itu kan nilai sementara. Akhirnya banyak orang Kristen sia-sia saja menjadi percaya karena mengarahkan Injil sekedar hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Makanya darah Kristus, kehadiran Kristus Immanuel, Roh Kudus mengarahkan kita supaya enggak terpapar dosa. Supaya enggak kompromi dengan dosa jemaat. Makanya kita arahkan Jumat Agung, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Ini penting sekali. Makanya supaya lebih fokus, kenapa dosa? Kenapa bukan yang lain? Jangan gagal fokus. Saya butuhkan konsentrasi Anda sangat ekstra. Dosa paling serius dalam hidup ini, jemaat yang kasih. Tidak ada yang lebih serius dalam hidup ini selain dosa. Dari mana kita dapat lihat? Ada banyak hal. Pertama, lihatlah serius tidak serius satu masalah dari akibatnya. Yang kedua, dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Kan lebih serius kanker daripada bisul, bukan? Karena akibatnya kanker bisa mati, bisul tidak. Karena yang turun tangan mengatasi masalah, kalau kanker harus dokter spesialis. Bisul, acap kali nggak usah ke dokter pun nggak apa-apa. Kita tunggu aja, tinggal mateng dia, meletus, tinggal tunggu sembuh. Maka kanker
lebih serius daripada bisul. Lihat dari akibatnya, lihat dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Akibat dosa pertama, tahu Anda serius sekali? Pertama apa? Putus hubungan dengan Allah. Tidak ada kejadian dalam dunia ini, bagi manusia di dunia ini, yang bisa membuat putus hubungan dengan Allah selain dosa. Enggak ada. Saudara, serius sekali itu dosa. Saudara kan tahu, kalau Anda mau lihat betapa seriusnya itu dosa, dijelaskan Alkitab. Kitab-kitab lain di luar Alkitab enggak pernah mengerti kebenaran betapa seriusnya dosa. Apa itu? Adam dan Hawa sudah ditetapkan Tuhan sebagai ciptaannya untuk taat. Jangan lupa, tidak ada statement hidup yang berbobot mengaku Yesus Tuhan selain ketaatan. Tidak ada penyembahan, pujian yang berbobot sampai kepada Tuhan selain ketaatan. Khotbah, penyembahan, pelayanan, kalau enggak didasari ketaatan, lama-lama itu menyakitkan Tuhan. Nah, makanya saya enggak bosan-bosan ingatkan kita jemaat. Apa kata Tuhan kepada Adam dan Hawa? Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Catat baik-baik. Boleh kau makan buahnya. Kecuali yang satu itu. Yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Halo jemaat, fokusnya apa? Buahnya atau perintahnya? Ya, perintahnya, benar. Bukan buahnya, perintahnya. Pertanyaan, Adam dan Hawa mentaati sungguh-sungguh gak? Bukankah akhirnya mereka tidak taat? Alkitab menjelaskan dosa dengan jelas. Apa itu dosa? Ketidaktaatan. Ulangi jemaat di rumah masing-masing. Apa itu dosa? Ketidaktaatan. Makanya lihat ini paling serius. Ketidaktaatan itu sangat serius. Kalau saya khotbah ke sana kemari, saya khotbah. Tuhan berkata kepada saya, hai suami kasihlah istrimu. Saya maki-maki istri saya pukul istri saya. Jemaat gak tahu. Di hadapan Tuhan saya menjijikkan. Keji di mata Tuhan. Karena gak taat. Makanya ukuran rohani orang bukan waktu khotbah. Kita taat atau tidak taat. Walaupun kita nggak pernah khotbah. Karena khotbah itu karunia. Jangan lupa. Walaupun kita nggak pernah mendoakan orang sakit sembuh. Karena itu karunia. Sebaliknya. Kalau kita khotbah. Kita mendoakan sakit sembuh. Bernubuat dan sebagainya. Kalau nggak taat dalam kehidupan sehari-hari. Kita lagi dosa. Di mana seriusnya? Tuhan tanpa tedeng aling-aling mengusir Adam dan Hawa. Keluar. Putus. Putus hubungan dengan Allah. Halo, apakah Adam dan Hawa melakukan dosa yang sangat amat serius menurut manusia? Tidak. Malah menurut manusia sederhana. Hawa cuma ngambil buah satu. Kemudian dia makan, dia bagi sama Adam. Cuman satu. Kalau ini gak serius, pasti Tuhan Allah berkata apa? Ya udah, ini sekali ya, jangan ulangi lagi. Tidak tuh, tidak. Jemaat saya ulangi, tidak. Diusir, putus hubungan dengan Allah. Karena masalah ketidaktaatan yang kelihatannya sederhana ini. Makanya saya ulangi jemaat ini kasih Tuhan. Tidak taat itu sama dengan dosa. Itu sangat serius.
Makanya Tuhan kasih gambaran kepada murid-muridnya. Seorang pemuda yang kaya datang dan memuji Yesus. Guru yang baik, apa yang kulakukan supaya aku bisa masuk dalam kerajaan surga? Tuhan bilang apa? Supaya didengar murid-muridnya. Hormati orang tuamu, kulakukan. Jangan berzina, kulakukan. Bawa persembahan ke bait Allah, kulakukan. Apa pertanyaan terakhir Tuhan katakan kepada pemuda ini? Jual hartamu, ikut aku. Apa respon orang ini? Enggak mau, enggak taat, selesai. Dia tidak berzina Bapak Ibu jemaat sekalian. Dia tidak korupsi, dia tidak membunuh, dia tidak menggelapkan pajak. Hanya enggak mau taat menjual harta ikut Yesus. Konteks orang itu disuruh jual harta ikut Yesus. Tidak semua Tuhan suruh orang jual harta. Tapi orang itu suruh jual harta ikut Yesus. Supaya murid-muridnya tahu apa arti dosa. Enggak taat. Maka ibadah-ibadah pemuda ini. Menghormati orang tua. Tidak berzina. Memberikan persembahan. Beribadah. Enggak taat. Selesai. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Tidak taat itu serius. Walaupun Anda tidak berzina. Walaupun Anda tidak korupsi. Walaupun Anda tidak membunuh. Tapi Anda tidak mengampuni orang lain. Anda gak taat. Anda gak ada gairah untuk baca Alkitab tiap hari. Ada ketidaktaatan. Ini serius. Makanya Adam dan Hawa hanya mengambil buah dan makan. Nggak taat. Intinya apa? Nggak taat. Langsung putus hubungan dengan Allah. Itulah dosa. Serius. Hanya ketidaktaatan, yaitu dosa, yang bisa membuat putus hubungan kita dengan Allah. Nggak ada yang lain. Apa berikutnya? Akibat dosa. Akibat dosa, firman Tuhan jelas kata Salomo. Segala sesuatu di bawah matahari adalah kesia-siaan. Orang bisa jadi dokter, orang bisa jadi pengacara, orang bisa jadi pejabat. Semua itu tanpa Kristus berakhir kepada kesia-siaan. Saya persingkat, apa akibat dosa? Yang terakhir, upah dosa adalah maut. Bukan upah COVID-19, bukan upah virus corona maut. Dalam kesempatan ini, bagi para pendengar, jika ada di antara Anda kena COVID-19, atau di antara saudara Anda kena COVID-19, itu enggak malang sekali. Karena bukan upah COVID-19 masuk neraka maut. Bukan. Upah dosa adalah maut. Jangan Anda anggap COVID-19 lebih serius dari dosa. Gagal fokus kita. Tuhan memperkenankan terjadi COVID-19 supaya orang sadar dia lemah, dia membutuhkan Tuhan. Supaya orang Kristen yang beribadah di gereja, melayani ke sana kemari. Supaya jangan merasa rohani kalau nggak mau bertobat. Makanya taat itu dimulai dari rumah. Makanya diperkenankan kita di rumah. Ayo di rumah. Supaya kita mempraktikkan firman mulai dari rumah. Karena orang lain bisa kita bohongi. Di rumah mana bisa kita bohongi orang. Kalau kita pemarah di rumah kan ketahuan kita pemarah. Di rumah. Ini pelajaran yang indah sekali dengan COVID-19. Kalau dilihat orang beriman. Bertobat. Kita para hamba Tuhan, kita para pelayan, semua umat Kristen di mana saja berada, semua jemaat yang mendengar, supaya kita bertobat. Ayo rame-rame kita bersepakat satu pikir untuk taati firman di rumah. Mulai kasih istrimu, bagaimanapun istrimu, tunduk pada suami, bagaimanapun suamimu, anak-anak apapun alasanmu, jangan lawan orang tua. Mari baca Alkitab bersama di rumah, taat.
Jangan malah kita pakai Mazmur 91, darah Kristus sekedar kami tidak corona, kami dilindungi oleh corona. Itu kan menghina. Yang sedih lagi Anda di rumah kesempatan untuk kumpul, Anda main judi. Kan aduh mengerikan sekali itu. Atau Anda bilang apa, saya pernah dengar ada jemaat saya bilang apa, Pak Pendeta nggak tahan aku di rumah. Loh kenapa? Di rumah berantem lulu saya dengan istri. Iya Pak Pendeta, suami saya ini saya jengkel, kalau bisa dia keluar nih. Bukankah itu evaluasi menunjukkan kalian selamanya gagal fokus? Justru sering di rumah itu Anda mengerti. Selama ini aku rupanya nggak taat, makanya kau konflik terus sama istrimu, konflik sama suamimu. Ayo dong. Ini momentum yang mahal dan berharga. Kalau Anda nggak gunakan, mungkin ini kesempatan satu-satunya sekali seumur hidupmu. Taat. Justru aku di rumah, aku konflik sama istriku, suamiku. Supaya evaluasi. Rupanya aku lemah lembut di luar itu bohong. Rupanya yang aku kasar di rumah, istriku, pasanganku maki, aku balas maki. Ini asliku, ampuni, bertobat. Ini penting sekali, makanya COVID-19, virus corona. Ini indah sekali kalau fokus Anda Tuhan. Fokus saya, fokus kita semua Tuhan. Supaya bertobat, nggak kena coronavirus, virus corona, nggak penting. Taat nggak taat itu penting. Makanya Kristus mati karena dosa-dosa kita. Berikutnya, kenapa serius? Saudara, lihatlah serius tidak serius atau masalah dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Tadi kanker dokter spesialis, kalau bisul nggak usah dokter juga nggak apa-apa. Berarti lebih serius kanker. Kalau ada misalnya lagi gambaran. Kalau ada kejadian di komplek perumahan Anda. Turun tangan Kapolsek. Kita kan tahu masalahnya. Kemungkinan ada hilang mobil di komplek itu. Atau ada orang bunuh diri. Otomatis kita tahu. Terjadi lebih serius di komplek perumahan kita. Kalau turun tangan Kapolda. Kalau turun tangan Kapolda itu lebih serius. Kebayang nggak Anda kalau ada kejadian di rumah Anda, di RT RW Anda, turun tangan Kapolda, Kapolri plus Panglima ABRI ditambah Jokowi nongol televisi. Itu sangat amat serius. Yuk jemaat, renungkan sebentar sebelum Anda menjawab. Masalah dosa, bisa nggak Kapolri, Panglima ABRI, Presiden Jokowi turun tangan? Gak bisa bukan? Tidak bisa bukan? Atau Jokowi mengajak Donald Trump. Mengajak Kanselir Jerman. Perdana Menteri Cina, Inggris, Jepang. Gak bisa. Kenapa Yesus turun ke dunia? Dia mau mati menggantikan kita. Karena dosa itu serius. Di luar Alkitab. Di luar makna yang dinyatakan oleh Kristus, gak ada orang mengerti bahwa serius sekali itu dosa. Serius sekali itu dosa. Yesus turun tangan. Makanya Paulus ingatkan Korintus bahwa Kristus itu telah mati karena dosa-dosa kita. Jangan gagal fokus yang bisa berdampak sia-sia kita menjadi percaya. Karena enggak kita fokuskan terhadap dosa supaya hidup kita taat. Ini penting. Berikutnya. Mengapa Yesus datang ke dunia? Harus mati. Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Karena upah dosa maut, nyawa harus dikorbankan ke dalam maut, harus ada darah. Kenapa darah? Imamat 17 ayat 11 dan 14.
Nyawa setiap makhluk ada dalam darah. Makanya penumpahan darah dalam perjanjian lama gambaran. Ada nyawa dikorbankan karena dosa orang Yahudi. Dan jauh hari Tuhan sudah mengajarkannya pada Adam dan Hawa. Yuk kita buka kitab Kejadian pasal 3. Ayat 21. Ini kelihatannya sederhana, tapi dalam sekali. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Makna apa di balik Kejadian 3:21? Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Maknanya kan indah. Jelas sekali. Berarti Allah menyembelih binatang. Makanya ada kulitnya. Ada penumpahan darah. Makanya dilanjutkan. Tuhan mengambil kulit itu untuk mengenakannya pada Adam dan Hawa. Apa arti kulit itu? Jadi kayak baju. Apa? Bukan menghapus malu, menutup malu. Menutup malu. Darah lembu jantan, domba jantan diberikan bukan untuk menghapus dosa. Menutup dosa sampai digenapi dalam Kristus. Makanya maknanya itu bayangan. Oleh karena itu dalam Imamat 5 ayat 5 dan 6. Setiap orang Yahudi bertobat minta ampun tidak cukup. Tidak cukup. Mereka harus ambil domba. Syaratnya 2. Tak bernoda dan tak bercacat. Apa tak bernoda? Sejak dilahirkan dalam kandungan, dilihat ketika dilahirkan, dia nggak boleh cacat. Makanya para imam kalau ada jemaatnya domba lagi hamil untuk melahirkan, dipanggil imam. Imam meneliti. Oh ini nggak ada cacatnya sejak lahir, tolong jaga. Mau kau siap untuk korban penebusan dosa, maka dia yang nggak cacat sejak dalam kandungan, di luar pun nggak boleh rusak. Ketika domba ini umur tertentu akan dikorbankan, nggak boleh bekas disambit anak bandel misalnya lecet. Nggak boleh kena duri, nggak boleh kecakar binang buas. Artinya dalam kandungan mulus, di luar kandungan mulus. Itu domba yang dikorbankan untuk penghapus dosa. Ini penting sekali. Makanya nggak ada keselamatan di luar Yesus, Anda akan mengerti. Pertanyaan. Adakah nilai kesejajaran domba, lembu yang dikorbankan dengan manusia? Nggak ada bukan? Misalnya jemaat ini kasih Tuhan. Kalau anak saya sudah besar-besar, kami berdua lagi di rumah, rasanya pengen punya anak. Misalnya anak Anda 5. Mau nggak salah satu saya minta Anda berikan, saya ganti dengan domba. Gak mau kan Anda? Loh Pak Pendeta Ridwan, masa anak saya seharga domba? Ya 10 domba deh semua. Nggak bisa dong Pak Ridwan. Ngerti? Enggak ada nilai kesejajaran antara lembu, domba terhadap manusia. Makanya Ibrani dikatakan, Ibrani 10 ayat 4 dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Enggak mungkin, tidak mungkin. Loh, kalau nggak mungkin, apa makna yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam perjanjian lama? Itu gambaran tentang Yesus jemaat. Sekali lagi, gambaran tentang Yesus. Domba yang tak bernoda dan tak bercacat jadi korban untuk orang Yahudi dilayakkan. Itu gambaran tentang Yesus. Makanya
Apa yang lakukan hukum Taurat itu sebagai bayangan. Itu Ibrani 10 ayat 1 sampai 15 kalau Anda baca. Oke, saya bacakan agak panjang sedikit, tidak apa-apa, supaya pengertiannya jelas. Di dalam hukum Taurat, dengarkan jemaat-jemaat. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Menunjuk ke Yesus. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Bukan. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Jadi akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, Yesus berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Saya ulangi, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yesus yang menjadi sejati bayangan dari perjanjian lama. Yang pertama ia hapuskan. Supaya ia menegakkan yang kedua, yaitu Yesus penggenapnya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selama-lamanya. Nggak perlu tambah yang lain. Selanjutnya, setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Makanya tegas sekali, di luar Yesus nggak ada keselamatan. Itulah yang ditekan ulangkan oleh Yohanes Pembaptis. Mari jemaat sekalian kita buka Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba, digunakan istilah anak domba. Tapi tambahan apa? Lihatlah anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi manusia di dunia apapun latar belakang kepercayaannya, di belahan bumi manapun dia berada, di zaman apapun, Yesus menghapus dosa dunia. Makanya semua manusia harus percaya Yesus sebagai juru selamat, penebus dan Tuhan. Di luar dia tidak ada bisa menebus. Nggak ada yang bisa menyelamatkan. Nggak ada juru selamat. Tidak ada Tuhan. Saudara yang kekasih, pertanyaan berikutnya. Tak bernoda dan tak bercacat. Apa arti tak bernoda? Sejak dalam kandungan tidak berdosa.
Alkitab berkata semua manusia berdosa, termasuk dalam kandungan pun kita sudah berdosa. Mazmur 51 ayat 7. Dalam kandungan pun kita berdosa, maka kita siapapun orang di luar Yesus, tidak ada orang yang tidak punya dosa warisan. Yaitu dosa warisan dari Adam, dari Bapa. Garis Adam, garis bapak, garis pria. Gak ada. Maka nabi-nabi apapun, orang suci apapun namanya, Abraham, Yakub, siapapun para nabi, siapapun orang suci, bukankah mereka dikandung punya bapak jasmani, sehingga mereka adalah orang punya dosa warisan sejak dalam kandungan, sehingga tidak bisa menggenapi domba yang tak bernoda? Lain Yesus. Yesus kata kunci apa? Dia lahir dari perawan Maria. Kata perawan menunjukkan Maria hamil, bukan hubungan suami istri. Bukan hubungan secara lahiriah dari seorang laki-laki. Bukan. Makanya Lukas 1 ayat 35 dikatakan dia kudus adanya. Yesus tidak punya dosa warisan. Ini supaya Anda mengerti. Berikutnya, 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 10. Menunjukkan kita bukan saja punya dosa warisan. Manusia di dunia, nabi apapun namanya, orang suci apapun namanya, punya dosa warisan dan dosa perbuatan. 1 Yohanes 1 ayat 10. Punya dosa perbuatan. Yesus tidak. Apa arti dosa? Tidak taat. Yesus ada kemungkinan enggak tidak taat? Ada. Tapi kemungkinan itu dia taklukkan dengan sangkal diri dan pikul salib. Yaitu supaya menanggung dosa kita. Di Getsemane. Apa kata dia? Kalau boleh cawan ini lalulah. Menunjukkan ketaatannya, risikonya amat tinggi yang gak pernah dia alami siapapun termasuk Abraham. Abraham ketaatannya tingkat kesulitannya sangat tinggi. Yaitu dia disebut bapak orang beriman. Tapi Yesus disebut Tuhan karena risikonya lebih tinggi lagi. Yaitu apa? Putus hubungan dengan Allah. Sehingga ketika di kayu salib akibat dia menanggung dosa kita, seluruh keberadaan dia dipenuhi oleh dosa kita. Dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Ketaatannya mengakibatkan putus hubungan dengan Allah. Makanya dia lihat itu berat sekali. Di Getsemane dia berdoa, keringatnya seperti darah. Dia bilang apa? Kalau boleh cawan ini lalulah. Tapi bukankah dia lanjutkan dengan apa? Jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Karena taat harga mati. Makanya Filipi 2 disebut dia nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena dia taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib, mati yang paling mengerikan. Sehingga ada kata dikatakan Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus jadi terkutuk. Bukan karena kutuk, karena kelakuan dia, enggak. Karena kutuk-kutuk kita semua. Kita timpakan atas dia. Terkutuklah. Yesus jadi terkutuk karena kita sekalian jemaat. Semua manusia, apapun agamanya, kepercayaan apapun dia, di zaman apapun dia berada, di belahan bumi manapun dia berada, semuanya ditimpakan Yesus. Akhirnya putus hubungan dengan Allah. Seharusnya kita putus, dia gantikan. Akibat dosa pertama, dia putus. Makanya pribadi Yesus yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Nggak ada pribadi lain. Amal, perbuatan saleh, korban-korban persembahan nggak bisa melayakkan kita kepada Bapa di surga. Hanya Yesus. Nggak ada yang lain jemaat. Dan semua para pendengar lainnya. Siapapun Anda pada akhirnya mendengar ini, nggak ada. Makanya dia itu tidak punya dosa warisan dan dosa perbuatan. 1 Petrus 2 ayat 22. Tipu di dalam mulutnya.
Dan dia tidak pernah berbuat dosa. Dia bukannya aja nggak punya dosa warisan, dia juga nggak punya dosa perbuatan. Domba tak bernoda sejak dalam kandungan dan tak bercacat di luar kandungan. Yesus yang hanya Yesus, nggak ada lain. Makanya Jumat Agung, yaitu agung sekali dia sebagai korban sekaligus jadi kurban untuk di kayu salib. Luar biasa penderitaannya. Luar biasa. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Melalui kematian Kristus, kita tahu dosa yang paling ngeri. Yang paling ngeri itu dosa. Nggak ada yang lain. Maka, apa respon kita berkenan dengan Jumat Agung? Melalui pemahaman ini Jumat yang kasih Tuhan. Berarti kita ngerti. Kalau kita percaya dalam Yesus, itu bicara karya penebusan. Kita lunas dibayar. Kita lunas dibayar berarti Yesus Tuhan, pemilik hidup kita. Bukan lagi kita. Bukan kita lagi pemilik hidup kita. Sehingga diri kita nggak boleh jadi tuan, nggak boleh jadi penentu bagi diri kita. Tidak boleh jemaat, tidak boleh. Kalau Anda tetap kehendakku yang jadi, tetap emosi kita yang mengendalikan, seleraku yang menentukan. Kau menjadi sia-sia, menjadi percaya, berarti kau menolak karya penebusan. Karya penebusan itu setelah kita imani dengan ucapkan, kita lakukan dengan tindakan. Iman tanpa perbuatan mati. Makanya kita setelah mengerti pengorbanan Kristus, kita mengakui kaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan kita persembahkan diri kita. Aku percayakan hidupku kepada Engkau Tuhan. Karena kau menebus aku, lunas dibayar, aku bukan kepunyaanku, aku kepunyaanmu. Makanya berikutnya orang yang mengakui Jumat Agung mau diproses. Yaitu apa? Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Apa itu? Bukan volume, tapi otoritas. Otoritas aku terhadap aku harus makin berkurang. Itu mengakui Jumat Agung. Yesus harus makin bertambah otoritasnya. Bahwa aku harus jadi aku undur sebagai Tuhan bagi diriku. Makanya kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena Yesus Tuhanku ku taati. Bukan aku Tuhanku, maka aku sakit hati, ku balas kejahatan-kejahatan. Enggak. Inilah proses sangkal diri, pikul salib. Enggak ada yang bisa orang membuat si akunya berkurang. Supaya kita merealisasikan, mewujud nyatakan Yesus sebagai penebus Tuhan kita. Selain sangkal diri, pikul salib. Itu makna salib Kristus, itu makna Jumat Agung. Makanya kita harus taat seperti Yesus. Yesus kasih contoh taat, bahkan taatnya paling mengerikan. Ketaatan yang dipercayakan kepada kita gak seberat Abraham. Saya kalau ada orang berkata, Pak Ridwan, suara Tuhan ku dengar, aku harus nyembelih anakku kayak Abraham. Enggak. Ya aku dengar, itu tengking aja, itu bukan suara Tuhan. Suara itu hanya sekali kepada Abraham. Makanya Abraham yang punya gelar Bapak beriman. Ketaatan kita jauh lebih ringan daripada Abraham. Apalagi dari Yesus. Jauh lebih ringan lagi jemaat. Artinya apa? Soal taat kepada Tuhan bukan soal bisa atau tidak bisa. Itu pilihan, soal mau atau enggak mau. Maka diberikan dirinya Immanuel. Allah menyertai kita supaya dimampukan kita seperti Yesus. Jangan salah gunakan Immanuel untuk kesukaan kita. Untuk keselamatan kita, supaya kita perawat kita enggak jatuh. Untuk supaya kita enggak kena corona. Jangan itu, Tuhan jadi objek, unfair. Akhirnya itu lama-lama kekejian.
Tapi Immanuel artinya Allah menyertaiku dalam kuasa Roh Kudus supaya hidupku kudus. Kudus artinya kepunyaan Allah sendiri. Imamat yang rajani, melayani Allah, beribadah kepada Allah bukan hanya hari Minggu, bukan hanya di gereja. Dimanapun aku berada, aku taati Allah. Itu ibadah kita dalam roh dan kebenaran. Tidak terbatas ruang dan waktu. Maka ada proses. Aku berkurang, Yesus bertambah. Itu penghormatan Jumat Agung. Jadi kalau Anda masih dendam, sakit hati, mengingat kesalahan pasangan, mengingat kesalahan menantu, mertua. Anda tetap berkata hidupku tetap apa lagi? Bukan Yesus. Berarti statement ketidaktaatan menunjukkan kau Tuhan bukan penebusku. Berarti kau gak mengaku Yesus Tuhan dalam pengertian yang dimaksud Tuhan. Makanya gak heran banyak orang teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku banyak bernubuat demi namamu. Aku banyak mengusir setan. Aku banyak melakukan mujizat. Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Karena ayat 21 berkata, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Taat, ketaatan satu-satunya statement yang berbobot mengaku Yesus Tuhan. Bukan pujian penyembahan yang verbal. Yang keluar dari mulut. Bukan. Bukan banyaknya pelayanan. Tapi pelaku firman. Makanya Bapak Ibu jemaat sekalian. Tangkap kebenaran firman ini. Gak ada perayaan, penghormatan, peringatan, pengagungan berkenan dengan Jumat Agung selain kita mentaati Dia. Kita kalau gagal jangan menyerah, ulangi sampai itu menjadi lifestyle, gaya hidup kita. Makanya orang Kristen zaman mula-mula disebut Kristoso, dalam konteks tertentu itu ejekan. Kenapa ejekan? Karena orang Kristen saat itu hidupnya seperti Kristus dan dianggap oleh manusia dunia itu bodoh. Kristus Kristen. Kenapa? Hidupnya seperti Yesus. Lain sekarang. Orang hidupnya enggak seperti Yesus. KTP-nya Kristen. Dia disebut Kristen. Bukan. KTP kita Kristen. Tetap bukan Kristen menurut Tuhan. Kalau kelakuan kita enggak mengarah Kristus. Makanya sebelum ajal tiba, Paulus berkata, hidup untuk Kristus. Maka mati adalah keuntungan. Karena kita, Efesus 2:10, dicipta ulang dalam Yesus, supaya kita melakukan kehendaknya jauh sebelumnya dipersiapkan, yaitu hidupku segambar dengan Dia. Hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus. Kristus adalah gambar kesempurnaan kealahan. Kolose 1 ayat 19. Maka penghormatan kita pada Jumat Agung. Ayo jemaat sekalian. Ambil keputusan. Persembahkan hidupmu kepada Dia. Jadikan Dia Tuhan, penebus juru selamat. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Taat. Memang tidak instan. Tapi diproses. Dengan adanya Roh Kudus, Immanuel menyertai kita, kita dimampukan. Pencobaan yang kita alami tidak pernah melampaui kekuatan kita. Sehingga kita korbankan ketaatan. Enggak. Terus gagal ulangi, gagal ulangi, gagal ulangi. Ketika kita seperti Yesus, itulah mujizat di atas segala mujizat. Karena di situ kita mengakui kita ciptaan Allah. Diciptakan segambar dengan Dia seperti Kristus. Di situ dimanapun kita berada berdampak apa? Penutup. Kita menjadi surat-surat yang terbuka. Sehingga orang bisa membaca memang kita hidup dalam kebenaran yang sejati. Sehingga bukan hanya kita. Orang lain juga mengenal Kristus. Maka perintahnya pergilah beritakan Injil. Mulai dari kesaksian hidup. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus Tuhan. Itu bagian lain merayakan Jumat Agung. Sekaligus berkenan dengan yang 2 hari lagi kita rayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati sekalian jemaat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Masing-masing saat teduh sejenak di rumah masing-masing. Merenungkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Jumat Agung, Yesus mau datang jadi penebus. Menggantikan kita orang berdosa. Karena tidak ada alternatif lain untuk bisa menyelamatkan manusia berdosa selain Yesus jadi manusia, menjadi penebus bagi umat manusia di dunia. Karya-karya penebusan dalam Perjanjian Lama adalah bayangan. Penggenapannya di dalam Yesus. Makanya di luar Yesus enggak ada lagi karya penebusan buat manusia. Tidak ada alternatif lain untuk bisa menebus manusia, menyelamatkan manusia dari maut, dari dosa. Memperdamaikan manusia kepada Allah Bapa Pencipta. Selain satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu jemaat, jika ada dosa dan kejahatan kita ditegur. Jika ada perintah-perintah Tuhan kita ketahui dan kita enggak serius sungguh-sungguh minta pertolongan Roh Kudus untuk kita mentaatinya. Mintalah ampun, dan mintalah ampun. Jika ada di antara kita kematian Kristus kita fokuskan untuk penyakit, mintalah ampun. Lama-lama kita menghina Tuhan karena penyakit kesembuhan itu nilainya sementara. Kalau darah Kristus tercurah kita hanya fokuskan untuk darah itu melindungi kita dari penyakit. Bukan berkenan dengan fokusnya tentang kita hidup dalam kekudusan, tidak main-main dalam dosa. Mintalah ampun, dan mintalah ampun. Tidak ada yang paling serius dalam hidup ini selain dosa, ketidaktaatan. Ambil keputusan jemaat. Berdoa secara pribadi masing-masing. Berikutnya saya rindu jemaat dimanapun Anda berada, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Dengan sikap yang sungguh-sungguh. Sambil tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami di surga. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dosa hanya kejadian yang satu. Dosa ketidaktaatan membuat kami putus hubungan dengan Allah. Berikutnya, sia-sia kami hidup dalam dunia ini. Karena putus hubungan dengan Allah Pencipta. Bahkan pada akhirnya siapapun kami manusia. Yang paling baik, yang paling saleh sekalipun. Di luar Yesus kami pasti binasa. Oleh karena itu Tuhan, melalui Jumat Agung, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan pada orang Kristen saja, pada dunia ini kepada semua manusia. Apapun kepercayaannya, apapun latar belakang moralnya, apapun suku bangsa dan di belahan bumi manapun dia berada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Engkau Bapa mengaruniakan anakmu yang tunggal. Supaya siapa yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam kebenaran ini lawatilah seluruh pendengar. Seluruh jemaat. Bahkan mereka yang mendengar yang belum percaya, lawatilah Tuhan. Supaya setiap kami mengakui Yesus satu-satunya penebus, juru selamat, Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Bukan yang lain. Karena diri kami ataupun siapapun, gak ada yang bisa menebus kami kecuali Yesus Tuhan kami. Oleh karena itu perdamaikanlah hidup kami Tuhan. Pada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Dan melalui pertolongan Roh Kudus, ajarlah setiap jemaat-Mu Tuhan. Mempersembahkan terus menerus hidupnya. Dalam garis ketaatan, taat, sampai taat penuh.
Sebagaimana engkau berkata dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kau mau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintah-perintahku. Tuhan, setiap suami mengasihi istrinya bagaimanapun keberadaan istrinya. Karena dia lagi membangun ketaatan kepada Yesus. Setiap istri tunduk pada suami bagaimanapun kelakuan suaminya. Karena sang istri membangun ketaatan pada Yesus. Setiap anak-anak apapun alasannya menghormati orang tuanya bagaimanapun orang tuanya. Karena dia membangun ketaatan kepada Yesus. Membangun sikap yang berbobot mengakui kau Yesus Tuhan dan Raja. Materaikanlah firman ini dengan segala kekayaan maknanya seperti yang kau maksud ya Tuhan. Melalui pertolongan Roh Kudus. Karuniakanlah anugerah-Mu. Sebelum ajal kami tiba, kami taatnya sungguh-sungguh seperti yang kau pikirkan, kau maksud ya Tuhan. Sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Haleluya. Semua kita jemaat sekalian dimanapun Anda berada sama-sama berkata amin.